Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dalam tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadia Wahyu Reski, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun topik yang akan saya bahas meliputi 3 bagian utama, yaitu morfofonemik, kelas kata terbuka, dan kelas kata tertutup. Dan adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana ketiga konsep ini bekerja dalam pembentukan kata dan penggunaannya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfofonemik. Secara sederhana, morfofonemik adalah perubahan fonem yang terjadi akibat pertemuan antara morfem dasar dan imbuhan agar sesuai dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Contohnya seperti kata menyupayakan, menyapu, dan memfotokopi. Pada kata menyupayakan, awalan men bertemu dengan huruf vokal U, sehingga berubah menjadi mengupayakan. Pada kata menyapu, terjadi peluluhan fonem S dan perubahan N menjadi nga. Sedangkan pada kata memfotokopi, fonem N berubah menjadi M karena bertemu dengan fonem F yang sama-sama bilabial. Perubahan ini disebut asimilasi dan peluluhan fonem yang membuat kata menjadi lebih alami saat diucapkan. Secara teori, menurut Ramlan 2009, morfofonemik terjadi karena adanya penyesuaian bunyi antar morfem agar selaras dengan sistem fonologi bahasa. Kemudian Hair 2015 menegaskan bahwa asimilasi dan peluluhan merupakan bentuk penyesuaian bunyi yang wajar dan sistematis. Sementara Mansur 2022 menjelaskan bahwa perubahan pada awal men adalah bentuk perubahan bunyi yang mengikuti kaidah morfologi bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan bunyi dalam morfofonemik bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari sistem bahasa yang alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas kata terbuka. Pada ciri utamanya, kelas kata yang mudah menerima kosakata baru dari perkembangan teknologi, budaya, dan media sosial. Contohnya seperti kata swafoto, unggah, gawai, mager, dan julid. Kata swafoto berasal dari gabungan kata swa dan foto yang berarti mengambil gambar diri sendiri. Kata unggah adalah verba dari proses afiksasi yang berarti mengirim file atau foto ke internet. Gawai merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, gadget. Kata mager merupakan pemendekatan dari malas gerak. Dan julid berasal dari kata jujur tapi pedas, yang menggambarkan orang yang suka berkomentar negatif. Kelas kata terbuka berkembang pesat karena masyarakat sekarang sangat kreatif, terutama di media sosial. Banyak kata baru muncul dari kebiasaan komunikasi digital. Sebagai contoh tambahan, pada kata nomina, startup, podcast, influencer. Pada kata verba, nge-zoom, scrolling, streaming. Dan pada kata adjektiva, estetik, toxic, chills. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terus menyesuaikan dengan perkembangan budaya dan teknologi. Berikutnya, saya akan membahas kelas kata tertutup. Kelas kata yang jumlahnya tetap dan berfungsi secara gramatikal untuk menghubungkan unsur dalam kalimat, misalnya kata depan, kata ganti, kata penghubung, dan partikel. Contohnya bisa kita lihat pada kalimat dia tinggal di Jakarta untuk 3 tahun sebelum pindah. Kalimat ini tidak tepat karena penggunaan kata depan untuk seharusnya diganti menjadi selama, sehingga menjadi dia tinggal di Jakarta selama 3 tahun sebelum pindah. Kata seperti di, ke, dari, dan atau
serta kata ganti seperti saya, kami, kita termasuk ke dalam kelas kata tertutup. Jika penggunaan kata-kata ini salah, bisa menimbulkan perubahan makna. Misalnya perbedaan antara kami dan kita dapat mengubah siapa saja yang termasuk dalam pembicaraan. Kesalahan seperti ini dapat menyebabkan ambiguitas atau salah paham, terutama bagi penutur asing yang belajar bahasa Indonesia. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa morfofonemik menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki sistem perubahan bunyi yang teratur agar mudah diucapkan. Pada kelas kata terbuka, memperlihatkan sifat dinamis bahasa yang selalu berkembang mengikuti zaman. Dan pada kelas kata tertutup, menunjukkan bagaimana bahasa yang stabil, berfungsi menjaga struktur dan kejelasan makna dalam kalimat. Bahasa Indonesia terus berkembang, namun tetap memiliki aturan morfologi dan sintaksis yang menjaga ketertiban dan keindahan berbahasa. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.